Oke, hari ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Saya akan share slide-nya. Oke, yang kita bahas hari ini kayak gini, kalor dan perpindahannya. Materi kalor adalah materi yang mungkin bagi kalian bukan hal yang asing karena SD udah dapat, kemudian SMP juga kalian pelajari gitu. Oke, kita akan lihat salah satu fenomenanya. Beberapa hari ini kalian mungkin merasakan bahwa suhu di Singaraja itu panas banget nih. Tinggi banget. Sehingga kalian perlu banyak minum di situ. Kemudian jika kita lihat ini, kita lihat di sisi kanan dari slide ini, di sini ada termometer, termogan yang banyak dimanfaatkan orang pada saat pandemi ini. Nah, kalor itu sebenarnya merupakan bentuk energi nih. Kalian merasa panas karena ada aliran kalor. Kemudian kalor itu sebenarnya merupakan merupakan bentuk energi yang mengalir jika ada perbedaan suhu. Salah satu indikator dari kalor itu adalah suhu. Suhu itu menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian seperti yang kalian pelajarin di SMP, suhu itu diukur dengan menggunakan termometer nih. Dan lu, Meh. Nanti untuk fisika, termometer itu skalanya ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama adalah skala Celcius, yang kedua adalah Reaumur, yang ketiga adalah Fahrenheit, kemudian berikutnya ada Kelvin yang terakhir. Jadi ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Terus gimana caranya mengkonversi? Kita harus tahu dulu rasionya. Di SMP mungkin udah diajarin bahwa rasio Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu adalah 5:4:9:5. Dapatnya dari mana? Dari panjang skalanya aja, berdasarkan titik ukur yang ditentukan. Biasanya yang digunakan adalah titik beku es dan titik didih air. Nanti kalau kita lihat di sini Celcius, titik beku es itu adalah 0, titik didih air adalah 100. Sehingga panjang skalanya adalah 100. Kemudian untuk skala Reaumur, es membeku itu dikasih 0, kemudian air mendidih dikasih suhu 80 derajat. Sehingga panjang skalanya adalah 80. Sehingga kalau kita bandingkan rasio antara Celcius dan Reaumur, itu adalah panjangnya Celcius 100 banding 80. Sama-sama dibagi 20, maka kita akan dapat 5:4. Hal yang sama akan kita lakukan untuk Fahrenheit, kemudian juga untuk Kelvin. Sehingga nanti rasionya adalah 5:4:9:5. Nah, sekarang kita akan belajar konversi suhu dari skala X ke skala Y. Atau dari misalnya dari Celcius ke Reaumur, atau Celcius ke Fahrenheit, atau Celcius ke Kelvin. Itu udah kalian pelajarin di SMP. Yang akan saya jelaskan di sini adalah cara yang lebih universal. Kalau di SMP kan derajat Celcius sama dengan 5/9 dikali F tambah 32 kayak gitu misalnya. Itu kan kalian pelajarin di SMP, jadi akan ada banyak rumus untuk semua konversi. Saya akan menjelaskan satu rumus aja untuk semua konversi. Kalau kita konversi dari skala X ke skala Y, maka kita gunakan rumus yang ini. Yang ini. Yaitu X dikurangi statnya X, Y dikurangi statnya Y sama dengan rasio X per rasio Y. Kalau misalnya kita konversi dari Celcius ke Reaumur, maka kita akan gunakan C dikurangi 0 kan? Kenapa 0? Karena statnya Celcius adalah 0 di bawah sini. Dibagi dengan, kita konversi dari Celcius ke Reaumur, berarti skala Reaumurnya dikurangi, Reaumurnya statnya berapa? Ini 0, berarti 0. Sama dengan rasionya Celcius berapa? Itu 5 kan? Rasionya Fahrenheit, Reaumur adalah 4. Nah, kalau misalnya mau konversi 80 derajat Celcius itu berapa Reaumur? Ya udah masukin aja 80 kurangin 0 kan 80 ya. Dibagi R kurangin 0 juga tetap R. Kan sama dengan 5/4. Mobilnya kan sini. Bisa saya lanjutkan?
Oke. Sisanya tinggal kalian Bisa, hitung Pak. aja. Bisa, Pak. Jadi 5R di situ akan sama dengan berapa tuh? Oops, sorry. Akan sama dengan 320. Maka R-nya akan sama dengan 64 gitu misalnya ya. Cara ngitungnya kayak gitu aja. Nah, sekarang akan saya berikan masalah satu. Pertanyaannya adalah, ini mungkin aja keluar di pas kalian. Pada suhu berapakah termometer Celcius menunjukkan skala yang sama dengan termometer Fahrenheit? Kita mulai dengan skala yang sama. Oke, ini bahasanya di sini skala yang sama dengan termometer Fahrenheit. Oops, sorry. Oke, standarnya adalah C sama dengan F gitu. Nah, kan pakai rumus yang tadi. C kurangi stat C per F kurangi stat F sama dengan rasionya. Statnya C adalah 0, statnya F adalah 32. Sama dengan rasionya C adalah 5, rasionya F adalah 9. C kurang 0 bagi, karena C sama dengan F, berarti F ini saya ganti dengan C. C kurang 32 sama dengan 5/9. Lanjutnya, udah matematika aja, kali silang, nanti di situ kalian akan mendapatkan bahwa C-nya adalah min 40 derajat Celcius, kemudian F-nya adalah min 40 derajat Celcius, 40 derajat Fahrenheit. Itu adalah penggunaan rumus yang saya ajarin tadi nih. Tapi kalau kalian mau mengkonversi dengan rumus yang kalian dapat di SMP juga bisa. Saya lanjut lagi nih. Kita udah ngomong kalor. Kemudian kalau kalor diberikan pada sebuah benda, apa yang mungkin terjadi pada benda tersebut? Ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah pemuaian, yang kedua adalah perubahan suhu, yang berikutnya adalah perubahan wujud. Perubahan wujudnya lupa saya ketikin di sini nih. Nah, kalau kita ngomong pemuaian, maka kita akan berbicara tentang koefisien muai. Dan pemuaian itu ada 3. Di SMP diajarin muai panjang, muai luas, dan muai volume. Karena itu koefisien muainya ada 3 juga. Yaitu koefisien muai panjang, koefisien muai luas, dan koefisien muai volume. Kemudian kalau terjadi perubahan suhu, maka kalor yang diperlukan untuk merubah suhu itu kita cari dengan rumus Q sama dengan M kali kalor jenis dikali perubahan suhunya. Saya sih ingatnya kalau berubah suhu ya udah Q-nya macet gitu. Kemudian kalau berubah wujud gimana? Kalor yang diperlukan untuk berubah wujud itu sama dengan M kali L. L itu adalah kalor laten, bukan kalor lebur. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud. Kalau dia berubah wujud melalui proses melebur, maka L itu adalah kalor lebur. Kalau dia berubah wujud prosesnya melalui menguap, maka L ini adalah kalor uap. Di SMP kalian diajarin kalor uap itu adalah U kan. Jadi saya singkat aja, kalau dia berubah suhu, maka dia akan macet. Kalau dia berubah wujud, dia akan ML gitu. Simpelnya gitu. Selanjutnya, kita akan lihatin dulu pemuaian. Pemuaian itu ya proses perubahan panjang atau perubahan ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Salah satu contohnya ya udah diberikan pas kalian SD juga udah dikasih yang gambar yang ini ya, yaitu pemasangan rel kereta api yang dibuat sedikit agak renggang sehingga pada saat siang hari, pada saat relnya memuai, dia tidak akan nempel kayak gini. Dia tidak akan nempel. Kalau dia bisa sampai nempel, maka relnya akan melengkung dan itu bisa menyebabkan kecelakaan kereta api. Selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, rumus-rumus yang kita perlukan kayak gini. Ada koefisien muai panjang, ini alfa, koefisien muai luas, ini beta, dan koefisien muai volume, ini harusnya gamma. Gamma itu nulisnya kayak gini. Gamma itu nulisnya gini. Ini gamma. Kemudian harus diingat bahwa beta itu adalah 2 alfa, kemudian gamma adalah 3 alfa. Kemudian rumus-rumus yang digunakan seperti ini. Nanti slide-nya akan saya kasih ke kalian. Saya akan share di Google Classroom. Saya akan lanjutin. Nah, sekarang kita ngomong perubahan wujud. Sebuah materi yang udah dipelajarin dari SD nih. Kalau kita ada air, maka air itu akan bisa berada dalam 3 wujud ya. Yang pertama adalah wujud padat dalam wujud es dia, kemudian wujud cair sebagai air dan sebagai uap. Kemudian perubahan wujud itu bisa kita
kumpulkan jadi kayak gini nih. Kalau padatnya berubah jadi gas, prosesnya namanya menyublim. Proses ini kalau dilihatin di sini ini merah artinya memerlukan kalor. Kemudian kalau gas berubah menjadi padat, langsung jadi padat, itu namanya mengkristal. Pada proses ini dia akan melepaskan kalor. Hal yang sama untuk proses padat jadi cair nih. Kalau dia mencair maka dia memerlukan kalor. Kemudian kalau membeku dia akan melepaskan kalor. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau berubah wujud maka rumus yang kita gunakan adalah M kali L. ML Mobile Legend. Kalau dia merubah suhu maka yang kita gunakan Q-nya sama dengan macet. M kali C kali delta T. Dan harus kalian ingat bahwa pada proses berubah wujud tidak akan ada perubahan suhu. Pada saat perubahan suhu tidak akan ada perubahan wujud. Jadi nggak boleh berjalan bersamaan. Itu yang harus diingat. Selanjutnya saya ada kasus kayak gini nih. Jika -10 derajat Celcius dipanaskan menjadi uap bersuhu 100 derajat Celcius, berapa kalor yang diperlukan? Untuk menjawab ini kita harus tahu dulu proses yang dialami S-10 derajat Celcius itu proses apa saja. Kapan dia melebur, kapan dia menguap. Untuk itu kita lihatin grafik di bawah ini. Kita start dari sini nih. Kita start dari sini. -10 derajat Celcius dalam wujud es. Kemudian harus kita ingat bahwa es mencair atau melebur pada suhu 0 derajat Celcius. Air akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Oke, kita akan lihatin prosesnya. Untuk bisa berubah jadi air, maka es itu harus bersuhu 0 derajat Celcius. Kondisi sekarang esnya bersuhu -10. Karena itu, es harus menaikkan suhu dulu. Sehingga gambarnya adalah naik ke sini. Dia harus berubah menjadi es yang bersuhu 0 derajat Celcius. Setelah itu, setelah jadi es 0 derajat Celcius, dia harus melebur jadi air. Airnya suhunya 0 derajat Celcius. Karena pada proses perubahan wujud, nggak boleh ada perubahan suhu. Selanjutnya setelah jadi air, dia harus menaikkan suhu. Karena supaya bisa menguap, dia harus 100 kan. Maka dia harus naikin suhu dulu. Naikin suhu jadi 100 derajat Celcius. Setelah itu baru bisa menguap. Nah, proses dari perubahan suhu itu di -1 jadi -10 jadi 0, itu adalah kita sebut Q1. Kemudian berubah wujudnya kita sebut Q2. Perubahan suhunya adalah Q3. Berubah wujudnya itu Q4. Maka total kalor yang diperlukan di situ adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sampai Q4. Karena proses Q1 adalah berubah suhu, maka yang kita gunakan adalah macet. Karena Q2 adalah proses berubah wujud, kita gunakan Mobile Legend ML. Q3 naikin suhu lagi, berarti macet. Q4 berubah wujud, Mobile Legend lagi, tapi L-nya kita ganti menjadi kalor uap. Kalor yang total yang kita perlukan ini Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Saya harus agak cepat. Kita ada waktu sekitar 10 menit lagi. Oke. Kemudian kita ngomong asas Black. Asas Black ini kita belajarin di SMP. Di situ disebutkan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Konsep ini kita gunakan pada saat kita mencampurkan dua benda yang berbeda suhu. Kasusnya seperti ini. Nanti yang suhu panas akan melepas kalor, yang bersuhu lebih rendah akan menyerap kalor. Jumlah kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepaskan. Kita lihat kasus yang kayak gini. Amir mencampur 2 zat, di situ ada air 90 derajat Celcius dicampur dengan air 40 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa suhu campurannya. Solusinya kayak gini. Ada 300 gram bersuhu 90 derajat Celcius dan ada 500 gram bersuhu 40 derajat Celcius. Kalau dicampur, suhu campurannya pasti ada di antara 40 dan 90. Lebih besar dari 40, kurang dari 90. Jadi kayak gini. Sehingga yang 90 derajat perubahan suhunya adalah 90 kurang T. Yang 40 derajat perubahan suhunya adalah T kurang 40. Karena T pasti lebih besar daripada 40 dan T pasti lebih kecil daripada 90. Sehingga yang kita kurangin yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Gitu. Selanjutnya,
Udah kita masukin konsepnya. Q lepas sama dengan Q serap, MC delta T, macet ya, karena hanya berubah suhu aja macet. Masukin secara matematika, 300, C-nya kita coret dulu, 300 kali 90 kurang T, oke, 90 kurang T, karena 90 lebih besar daripada T, 500 dikali T kurang 40, karena T ini pasti lebih besar dari 40. Selanjutnya akan dapat 58, berapa gitu derajat Celcius. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya dulu. Ada? Nggak ada? Oke. Kalau gitu saya lanjut. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke konsep yang terakhir, yaitu perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 sebenarnya. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Udah diajarin juga di SMP. Konduksi itu biasanya terjadi pada benda padat. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai medium tempat transfer kalornya. Berikutnya kalau konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan mediumnya. Kemudian radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan tidak memerlukan medium untuk pengantarnya. Logika sederhananya kayak gini. Misalnya nih ada rumah nih. Ada rumah kebakaran gitu. Ini gambar rumah atau gambar gereja ya? Rumah lah. Rumah kebakaran. Kemudian ada 3 metode untuk menghantarkan air dari sumur ini sampai di rumah ini. Kalau kita pakai cara radiasi, yaitu cara yang tidak memerlukan medium, berarti sedot air di sini kemudian semprotkan langsung. Jadi nggak perlu perantara. Medium pengantarnya kan orang nih yang ngantar airnya. Jadi orangnya nyemprotin air ini langsung ke rumah. Ini namanya radiasi karena nggak perlu perantara. Tapi kalau orang yang ngambil air kemudian dioper-oper, kemudian dioper-oper ke orang-orang berikutnya, ini adalah proses konduksi. Karena medium pengantarnya orang-orang ini nggak pindah, dia cuma memindahkan embernya ke orang-orang ini. Tapi kalau kita ngomong konveksi maka penghantarnya itu yang pindah. Jadi dia ngambil air di sumur, kemudian yang ngambil air di sumur ini jalan ke sini, kemudian disiramkan. Orang yang berikutnya ngambil air di jalan lagi disiramkan. Itu namanya konveksi. Sederhananya kayak gitu. Nah sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana sih kalau sebuah lilin kemudian sumurnya dibakar, kok lilinnya bisa meleleh? Bagaimana kalor bisa sampai ke lilin? Sekarang kita mikirnya kayak gini, ada 2 kemungkinan nih. Kalau konduksi nggak mungkin. Kenapa konduksi nggak mungkin? Karena lilin ini bukan konduktor, jadi nggak mungkin konduksi. Walaupun dia benda padat, tapi konduksinya jelek. Gitu. Nggak mungkin. Yang menjadi opsi berikutnya adalah konveksi. Konveksinya terjadi lewat udara. Jadi pada saat sumbu lilin dinyalakan, udara di sekitar ini jadi panas. Karena panas udara ini naik, kemudian di sini naik lagi, di sini kosong, yang di atas turun. Pas turun ini dia ngasih kalor ke lilin sehingga lilinnya meleleh. Opsi berikutnya adalah radiasi. Jadi ini dibakar, langsung aja nyampe di sini gitu. Nah, sekarang yang mana yang paling memungkinkan? Yang paling memungkinkan kalau konveksi itu prosesnya agak lambat nih karena udara panas itu dari sini harus naik dulu baru turun. Lambat dia. Sedangkan kalau kita amati saat lilin dinyalakan, ini langsung meleleh. Artinya, kalor langsung nyampe ke lilinnya. Sehingga yang paling memungkinkan terjadi di situ adalah yang proses pengantar kalor yang paling cepat untuk sampai di lilinnya adalah secara radiasi. Gitu. Jadi yang paling dominan membakar lilin adalah proses radiasinya. Gitu konsep kita hari ini. Untuk soalnya mungkin akan saya berikan beberapa soal latihan di Google Classroom, tapi untuk hari ini penjelasannya segitu dulu. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Bisa tentang materi ini, bisa juga tentang pasnya. Kita ada waktu 5 menit lagi, silakan. Sebelum saya tutup. Angga Santoka, silakan. Untuk waktu pasnya itu berapa menit ya Pak? Untuk pas fisikanya. Oke. Untuk pas, untuk anak IPA biasanya itu waktunya adalah 2 jam.
Tetapi untuk fast fisika itu waktu pengerjaannya adalah 1 hari. Jadi kalian tesnya hari Senin, soalnya diberikan di hari Minggu. Jadi hari Minggu siang itu cek deh langsung Google Classroom-nya. Karena soal akan diposting di situ. Kalian langsung kerjakan soalnya hari itu, kemudian bikin videonya, video vlognya, upload ke YouTube. Paling lambat videonya, link videonya disetorkan di jam tesnya. Jadi fisika itu kalau nggak salah jam 8 sampai jam 10. Berarti paling lambat linknya disetorkan di Google Classroom itu jam 10 pagi hari Senin. Ada lagi? Silakan. Tidak masih. Angga Santika, silakan. Ada pertanyaan? Tidak Pak. Enggak, oke. Silakan bertanya. Enggak masalah kok. Kakak? Ada? Oh iya, saya juga akan memposting di Google Classroom beberapa daftar tagihan yang belum terpenuhi oleh beberapa siswa. Sebagian besar sih sudah menyetorkan tugas, sudah menyetorkan vlognya, tetapi ada juga yang belum sama sekali gitu. Dan kayaknya buka Google Classroom juga enggak orangnya untuk yang bagian yang itu gitu. Karena saya lihatin di absen sudah ada namanya. Jadi saya akan posting itu, mohon dicek lagi. Sebagian besar sudah. Kemudian sekali lagi mohon diingat bahwa jangan lupa di video pas itu wajah kalian harus kelihatan. Bisa dipelajarin dari sekarang gimana caranya menampilkan wajah kalian di situ. Kalau mau pakai kalian misalnya mau menjelaskan ide kalian dengan PowerPoint gitu. Oke, silakan bikin PowerPoint-nya, kemudian di awal tampilin wajahnya gitu. Setelah itu silakanlah gunakan PowerPoint-nya. Tapi kalau mau nampilin wajah sekaligus PowerPoint-nya juga bisa. Silakan, nanti tergantung kreativitas kalian. Yang jelas, pertama kali harus ada perkenalan, kemudian jelaskan apa yang diketahui di situ, itu skornya gede. Kemudian logika berpikirnya, misalnya diketahui ini gitu. Konsep yang kita gunakan adalah ini, perhitungannya adalah menggunakan konsep ini. Nah, kayak gitu itu gede banget skornya. 2 skor terbesar ada di situ. Dari diketahuinya sama logika berpikirnya. Setelah itu baru hitungan matematika dan hasil itu skornya agak kecil. Ditambah kualitas videonya. Kalau kualitas videonya bagus, otomatis akan ada nilai tambahan. Nah, tapi kalau walaupun videonya bagus, tapi kalau kontennya jelek, ya udah tetap nggak bagus juga karena konten itu nilai utama gitu. Terus sekali lagi saya ingatkan, jangan menggunakan resolusi maksimal kamera kalian. Seandainya misalnya kalian punya HP bagus gitu, jangan gunakan resolusi maksimalnya karena kalian akan kesulitan pada saat ngupload videonya. Sekali lagi saya ingatkan, gunakan resolusi 720p aja udah cukup. Jangan memaksakan diri menggunakan 1080, apalagi 4K, apalagi HP-HP terbaru sekarang yang Note 20 itu ternyata bisa 8K. Itu ngeditnya berat, kemudian uploadnya juga berat. Kemudian ada beberapa kesalahan juga yang saya lihat pada saat video itu kok kalian tidak memposting tulisan kalian gitu loh. Bagi yang mau ngeliatin tulisannya udah ditampilin aja tulisannya gitu. Jangan ngomong hasilnya kayak gini gitu. Enggak, itu harus dijelasin. Misalnya F sama dengan M kali A, di mana F-nya segini, M-nya segini, A segini, itu dijelasin. Bukan F sama dengan M kali A, hasilnya kayak gini, bukan kayak gitu videonya. Ya. Terus sekali lagi edit videonya untuk 2 jawaban itu waktunya kalau nggak salah 6 menit. Nanti saya cek lagi. Gitu. Ya, nanti akan saya sosialisasikan lagi aturannya. Udah, itu aja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bersama saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya akhiri. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. silakan. Pagi, Pak. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Ada Absuno. Ada Pak. Ya. Ada Pak. Lu Pak. Oh, kok ngumpul di situ? Dilarang tuh. Nih, main ke sini. Nah, dilarang Pak. Oke, sampai jumpa. Ya. Bung keren.